Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titi Nyundarisyu dari kelas A3 Farmasi dengan NIM F2020011134 Universitas Mandala Waluya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang reaksi-reaksi alkil halida. Menurut kinetikanya, reaksi substitusi nukleofilik dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama yaitu SN1 merupakan reaksi dengan dua tahap reaksi, yaitu ikatan antara karbon dengan gugus Pergi putus secara heterolitik atau karena pengaruh kepolaran pelarut, dan menghasilkan karbokatin atau ion positif. Karbokatin bergabung dengan nukleofilik menghasilkan suatu produk. Pada reaksi SN1, kecepatan reaksi hanya tergantung pada konsentrasi substrat dan lebih menyukai nukleofilik netral. Bila karbon mengikuti gugus Pergi bersifat asimetris, maka dihasilkan campuran racemat. Kecepatan reaksi terbesar terjadi alkil halida tersier, kemudian sekunder, dan terakhir adalah alkil halida primer. Yang kedua yaitu SN2, nukleofilik menyerang dari balik gugus Pergi. Pada saat keadaan transisi, nukleofilik dan gugus Pergi terikat secara parsial pada atom karbon di mana terjadi substitusi. Pada saat gugus Pergi meninggalkan atom karbon dengan membawa pasangan elektron ikatan, nukleofil memberikan pasangan elektron ikatan dan menghasilkan produk tersubstitusi dengan konfigurasi inversi terhadap substratnya. Secara umum dapat dikatakan bahwa pada SN2 kecepatan reaksi tergantung pada konsentrasi substrat dan reagen dan lebih menyukai nukleofil bermuatan atau anion. Pengganti nukleofil terjadi dengan konfigurasi sebaliknya atau inversi. Kecepatan reaksi SN2 terbesar terjadi pada substitusi pada alkil halida primer dengan alkil terkecil, kemudian alkil halida sekunder, dan paling lambat pada alkil tersier. Perbandingan antara SN1 dan SN2 yaitu substitusi nukleofil pada alkil halida primer hampir selalu mengikuti SN2, dan pada alkil halida tersier hampir selalu mengikuti SN1. Substitusi nukleofil pada alkil sekunder bisa mengikuti SN2 dan SN1 tergantung kondisi reaksinya. Bila reaksi dilakukan di dalam pelarut polar yang dapat terprotonasi akan mengikuti SN1, dan dalam pelarut tidak polar mengikuti SN2. SN2 memerlukan elektrofil yang dapat mendorong elektron lebih besar, maka nukleofil bermuatan negatif lebih disukai. Misalnya OH lebih besar HOH, RO lebih besar ROH. Reaksi-reaksi eliminasi atau E2 dan E1 yaitu reaksi kimia substitusi dari suatu molekul. Pada dasarnya, reaksi eliminasi dapat dianggap sebagai kebalikan dari reaksi adisi. Eliminasi yang ditandai dengan perubahan reaksinya menjadi suatu rangkap kecil melalui ikatannya dengan ikatan kecil seperti udara HCl atau HBr. Pada umumnya, reaksi eliminasi mengikuti aturan
Zaitsev. Aturan Zaitsev menyatakan bahwa atom H yang tereliminasi merupakan atom H yang terikat pada atom karbon yang paling sedikit mengikuti hidrogen, atau yang miskin semakin miskin. Reaksi eliminasi, suatu reaksi di mana substrat kehilangan unsur dari molekul kecil seperti HCl, H2O, dan Cl2 selama reaksi pembentukan produk. Mekanisme E2. Selama setahun 1920-an, Sir Christopher Inglot mengusulkan suatu metode untuk menjelaskan sebuah tipe ganjil dalam reaksi kimia. Mekanisme E2. E2 merupakan singkatan dari eliminasi bimolekuler. Reaksi tersebut melibatkan mekanisme suatu tahap di mana ikatan karbon hidrogen dan karbon halogen terputus untuk membentuk ikatan rangkap 2 atau ikatan PiC sama dengan C. Karakteristik mekanisme reaksi ini diantaranya laju sama dengan K dalam kurung CH2CH2Br dikali B. Karena sering kali B merupakan nukleofil selain basa pada reaksi E2, sering disertai produk SN2. Itulah hasil penjelasan yang telah saya berikan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.